Hai semuanya, balik lagi sama gue Victor di Monolog Pena Senja nih, memasuki episode yang ke-10 kayaknya. Season pertama udah belajar, udah mau berakhir aja, ngomong apa sih gue. Season pertama, podcast sepi ini season pertamanya akan segera berakhir, gila loh. Hebat kan gue, kayak Netflix ada season-season. Anyway, apa kabar kalian semua? Gue lagi mencoba konsisten, kayaknya gue udah sering ngomong itu ya. Gue mencoba setiap minggu ngeluarin podcast, ngomonginnya tentang sesuatu lah, sebagai titik juga ngingetin gue untuk jangan stuck lah di masa-masa kayak sekarang, di saat semuanya begitu mudah asal kita mau berusaha. Apalagi kita di rumah-rumah aja, kalau merasa aduh susah waktunya, nggak akan pernah ketemu gitu waktunya. Kita yang harus sebisa mungkin ya, untuk sesuatu yang pengen kita perjuangkan ya kita cari waktunya untuk itu. Gue pribadi gak punya topik spesial kayaknya untuk diomongin. Mungkin gue lebih ke ngomongin hidup aja hari ini, tanggal 8 Februari di tahun 2021. Ya gue masih dengan kesibukan yang biasa aja, nggak tahu dengan kalian apa yang terjadi di sekitar kita. Gue udah mulai nggak ngerti lagi, maksudnya bahkan berita-berita COVID udah mulai nggak dikasih tahu angka hariannya. Yang gue lihat dikasih tahu angka total jumlahnya, gue juga nggak ngerti kenapa, entah supaya orang-orang nggak parno atau gimana. Tapi maksudnya dari angka harian yang udah 10.000, 12.000 pun ya banyak orang yang masih nggak sadar sih. Jadi gue gimana ya, bang lu ngapain pena senja ngomongin covid. I mean, mau ngomongin apa lagi juga, maksudnya kita semua kan terdampak dengan covid, dan ya kita nggak bisa nutup mata gitu aja. Gue sebel banget sih sebenarnya, kayak uh, banyak hal yang kita nggak bisa lakuin udah tentu ya, cuman kayak makin kesini kok kayaknya orang yang taat ya udah taat aja, tapi orang-orang yang batu gitu ya, yang tetap keluar-keluar kayak dengan segala macam alasannya, walaupun dia sebenarnya bisa di rumah aja, itu banyak gitu. Apalagi eh, panutan-panutan kalian tuh ya, influencer whatever itu, yang cuma terkenal karena tampang karyanya nggak ada. Ya nggak sih bang gue? Ya gue kenapa sih gue ngata-ngatain orang dulu? Gue sebel sih sebenarnya sama selebgram yang kadang-kadang orang tuh terlalu mengagung-agungkan selebgram ya, padahal kita ngefollow dia cuma karena dia cantik gitu. Tapi ekspektasi kita kayak, oh dia berakhlak mulia terus dia bisa jadi panutan. Enggak ya. Kalau kalau lu follow dia karena cantik, karena dia ganteng, ya udah itu maksudnya nilainya di situ aja. Kayak tiba-tiba gue banyak sih kayak ngeliat ngefollow gitu ya, oh nih lucu nih di follow gitu, terus kemudian tingkahnya mulai aneh, mulai sok ngartis lah, mulai kayaknya secara politik, secara moral paling bener, udah langsung gue ini udah langsung gue aduh unfollow aja lah, maksudnya karena lama-lama ya tampang kita sampai umur berapa sih bisa bertahan gitu. Ya salah gue juga, ngapain gue follow ya kan. Anyway, gimana kalian semua di masa pandemi ini? Gue tadi habis buka sebuah sesi pertanyaan di Instagram. Jadi karena gue juga bingung ya mau ngomongin apa. Gue biasanya suka bikin by request di Instastory. Kalau kalian yang mau request kata-kata dan lain-lain, itu dulu banget gue masih rajin. Sekarang udah nggak tahu ya, inspirasi makin dikit mungkin, atau gue emang hidup udah semakin pahit aja. Jadi kadang-kadang cinta-cintaan tuh udah kayak aduh capek lagi ngurusinnya. Tapi gue berusaha keras untuk mencoba lebih lebih baik lagi lah. Dan gue udah bikin sebuah Q&A kayak youtuber karena Pena Senja juga udah ada YouTube-nya, jadi nggak usah menyangkal gitu ya, aduh gue nggak mau jadi youtuber, bacot ujung-ujungnya bikin YouTube juga. Gue pengen bahas ya mungkin apa yang kalian tanyain. Gue putuskan untuk bahas di sini supaya, karena seringkali gue ngejawab di Instastory tuh capek cuy, panjang gitu kan, kemudian ya mungkin kalian juga nggak ngerti-ngerti banget dengan apa yang gue omongin. Jadi ya biar ada pembahasan aja, kita bahas di dalam versi podcastnya. Gue nggak tahu, semoga kalian yang nanya ini dengerin juga podcastnya ya, supaya selain gue dapet viewer ya supaya kalian bisa tahu juga jawabannya. Karena capek, asli asli capek ngetik-ngetik di Instagram Instastory, terus ujung-ujungnya story gue panjang gitu kayak Karin. Aduh gue nggak mau gue jadi lu kalau mau denger ini ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa.
Anyway, gue akan membahas pertanyaan-pertanyaannya, nggak terlalu banyak sih. Tapi semuanya adalah opini dan pendapat pribadi gue. Lo boleh dengerin, lo boleh denger dan ikutin, lo boleh denger dan gak ikutin, lo boleh denger dan gak peduli. Tapi jangan pernah percaya sepenuhnya, karena gue bukan siapa-siapa, gue bukan psikiatris, gue bukan ahli cinta, gue bukan whatever itu. Gue cuman sebagai orang yang mungkin punya pengalaman dan punya pandangan, ya gue sama kayak kalian aja. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama langsung. Dari Nurul, gue bacain gak sih namanya? Bacain aja lah. Bacain gak sih? Bacain aja. Gue bingung lagi, ntar tiba-tiba orang, jangan dong kak. Udah amat lah, gue bacain aja. Dari Nurul Muarifah 10. Aku harus maju apa mundur kalau dia cuma bilang suka gak ngasih kepastian. Sebelumnya gue pernah ngomongin ini juga sih, kayak gue bertanya-tanya kenapa orang bisa suka tapi nggak ngasih kepastian. Tapi memang mungkin ya ada hal-hal yang kita masih terlalu muda, jadi kita nggak tahu cara handle-nya, ngerti nggak sih? Kayak gimana, kayak lu tiba-tiba disuruh ngerakit komputer gitu, padahal lu baru jadi mahasiswa baru di jurusan komputer gitu. Jadi kayak mungkin suatu saat lu akan bisa, tapi nggak sekarang gitu. Jadi akhirnya lu bingung bersikapnya gimana ya. Gue selalu ngebalikin ke lu, kalau misalnya lu emang seniat itu, lu merasa dia emang sebaik itulah, ya lu coba aja. Kadang-kadang ada gitu kondisi dimana kayak nih orang sebenarnya lagi ragu, dia nggak ngasih kepastian cuma karena ragu. Tapi kalau lu dorong sedikit gitu ya, akhirnya dia sampai yakin, ya itu mungkin bisa aja gitu. Jadi balik lagi seberapa berarti dia aja. Kayak kalau misalnya selama ini ternyata dia yang ngejar-ngejar lu, dan kemudian lu juga rasa suka lo sama dia kayak biasa-biasa aja, ya udahlah. Maksudnya gue pribadi juga, mungkin kita semua sama ya. Siapa sih yang suka dibiarin ngegantung tanpa ada kepastian? Kayak lu udah suka tapi kok nggak ada kepastian, maksudnya habis suka ya udah dong, jadian dong gitu kan. Kecuali ya habis suka terus ternyata dia anak raja di mana yang udah dijodohin sehingga kalian jadi yang nggak bisa, terus jadi kisah cintanya complicated, itu beda cerita. Cuman kalau dia suka tapi dia nggak ngasih kepastian, dan lu udah coba push gitu ya, lu udah coba perjuangin lah sedikit. Kadang-kadang juga cowok mungkin merasa dia terlalu banyak berjuang sendiri, karena kan cewek kan ya banyak kan dikejar aja. Tapi kadang cewek kasih sedikit perjuangan gitu, entah gimana caranya, lu nggak terlalu sejual mahal dulu atau gimana, gue nggak tahu lah. Ya tapi itu menurut gue. Oke. Semoga terjawab. Terus ada lagi dari Fitroh _AM, nih kebanyakan yang nanya cewek semua ya. Kalau sakit hati gimana ya hadapinya, gimana cara ngadepin sakit hati? Sakit hati itu kalau gue pribadi ngadepinnya dengan cara terbiasa. Maksudnya apa? Sakit hati tuh nggak pernah bisa dihindarin ya kalau kita udah mau menjalani hubungan percintaan, khususnya kayak waktu lu ngambil jalan itu udah pasti sakit hati itu ya menunggu entah di mana lah di jalan itu. It's just a matter of time aja, kapan lu akan sakit hati atau gimana cara lu sakit hati, pasti ada. Walaupun sekalipun hubungan lu langgeng, pasti ada sakit hati dikit ya, karena lu dua pribadi yang harus berkompromi untuk menjalani sebuah tujuan gitu kan. Ya kalau gue sendiri sih ya karena udah ketika sakit hati ya lu belajar kuat dari waktu ke waktu sampai akhirnya hati lu jadinya dewasa dengan sendirinya. Bukan berarti lu cari-cari hubungan cuma supaya sakit hati, enggak juga. Tapi ketika ada sakit hati, gue sih lebih ke belajar ikhlas aja, dinikmatin. Maksudnya gue tahu sakit hati itu terjadi karena kita pernah sayang banget, dan kalau gue mensyukuri hal itu artinya kayak gue pernah sesayang itu, jadi gue udah all out banget, dan artinya gue udah berjuang sekeras gue, dan ketika gue harus sakit hati ya itu adalah akibatnya. Ya abis itu ya ketika lu udah nikmatin sakit hatinya, lu udah ngerasain itu, ya lu move on aja pelan-pelan waktu ke waktu, sehingga nanti ke depannya nggak terlalu sakit hati banget sih, harusnya sih gitu. Gue percaya kayak di hidup kita setidaknya ada satu lah sakit hati yang paling parah
Dan ketika lu udah ngelewatin itu, sisanya lu akan bisa ngehandle semuanya dengan lebih dewasa. Jadi gitu ya. Next ke RFBR BDR. Apa nih, belajar di rumah? Kenapa sih dia dingin banget atau emang sengaja dingin, cuek dan lain-lain? Itu udah dibahas di podcast sebelumnya. Lu bisa denger itu di episode sebelum ini tentang cowok yang cuek. Dan ya gue rasa di sana udah cukup lengkap ya, gue bahas kenapa banyak ada cowok yang cuek, kemudian cara handle-nya gimana. Dan kalau lu nanya kenapa sih dia cuek, ya gue nggak tahu, gue nggak kenal juga orangnya. Tapi kalau lu mau cari referensi, lu bisa denger di episode sebelumnya. Next, penjelasan tentang hadirnya seseorang di mimpi kita. Kenapa gitu ya ada orang yang hadir di mimpi kita? Nah ini gue juga bukan cenayang, gue bukan ahli mimpi, whatever, orang pinter apapun itu. Tapi pengalaman gue tipe orang yang bisa aja mimpi itu terbawa dari apa yang terlalu sering kita pikirin. Jadi kalau misalnya ibaratnya lu lagi mikirin banyak main game gitu ya, lu sehari-harian main game. Nah kadang-kadang mimpi tuh kebawa karena kayaknya pikirannya tuh masih nempel di situ. Begitupun gue pernah ada masa-masa naksir sama cewek, kemudian kayaknya into dia banget sampai kayak ya nggak banyak ngestalknya dan lain-lain sebagainya. Tapi akhirnya kebawa mimpi itu bisa aja. Tapi kalau untuk penjelasan mimpi yang tiba-tiba gitu out of nowhere pop up di kepala kita, gue juga nggak ngerti sih. Tapi itu itu lucu sih, kayak pernah nggak sih kalian mimpiin seseorang yang sebenarnya dia ya misalnya ada teman sekelas lu gitu ya, sebenarnya dia udah ada aja tapi selama ini lu nggak pernah notice, tapi kemudian lu mimpi ada dia di mimpi lu, kemudian tiba-tiba dia di mimpi itu kalian jadi deket. Itu kayak bikin di real life-nya lu jadi awkward gitu gak sih, kayak wah gila di mimpi gue dia keren, jangan dia keren beneran ya. Akhirnya lu udah mulai ngebuka hati, mulai merhatiin dia, kemudian dia bla bla bla. Itu lucu sih menurut gue. Tapi itu gue nggak tahu arti mimpi seseorang, tapi itu yang bisa gue kasih tau ke lu. Next, pengen serius tapi dia jawabnya jalanin aja dulu. Nah, gue nggak tahu ya, banyak banget orang yang selalu bilang jalanin aja dulu gitu. Kayak gue pribadi, gue bukan tipe orang yang gitu sih, kayak maksudnya gue nggak akan jalan aja dulu kalau gue nggak tahu mau kemana gitu. Kayak gue nggak mau membuang waktu untuk kayak kalau ada temen lu yang ngajak jalan yuk kemana, nggak tahu, jalan aja dulu. Gue akan menjadi orang yang tipe ngapain lu mau jalan, kalau mau jalan tahu dong tujuannya, kalau nggak tahu tujuannya ngapain gue di rumah nyantai-nyantai dan lain-lain gitu. Jadi gue pribadi kalau ngehandle yang kayak gini agak bingung ya, karena gue nggak tahu kenapa, apa mungkin emang orang takut untuk membuat keputusan, dia takut terlalu cepat dan takut nyesel, dia takut waktunya belum tepat. Ya banyak sih ketakutan seseorang, apalagi nih pengen lebih serius. Gue nggak tahu maksud serius lu di sini gimana, apa ke pernikahan dan lain-lain. Tapi kalau lu udah di umurnya, lu ngerasa lu udah secara mentally, udah secara financially sebenarnya lu udah waktunya untuk nikah, lu udah siap, tapi kemudian pasangan lu ngegantung-gantung, kemudian arah dan tujuannya nggak jelas, ya itu lu perlu pertanyakan sih. Karena kalau udah ke sesuatu yang lebih serius, gue yakin kita semua pengen menjalani sesuatu yang serius sama orang yang bisa ngambil keputusan, ya nggak sih? Maksudnya kalau dia mau ngambil sesuatu yang serius tapi dia nggak bisa ngambil keputusan juga, maka susah. Lu cari tahu dulu maksudnya kondisinya, kenapa dia ragu, dia masih mau jalanin aja. Kalau lu tahu alasannya akan lebih mudah buat lu ya buat ngambil keputusan dengan lebih bijaksana aja. Karena ya alasan orang kita nggak pernah tahu, mungkin keluarganya lagi sakit atau apalah, atau dia lagi sibuk untuk meniti karir dan lain-lain. Ya kalau udah tahu alasannya, lu akan bisa lebih jernih untuk ngambil keputusannya. Selanjutnya, ini sama nih orang yang nanya, Gevi Ranana. Tapi ini gue suka pertanyaannya. Dia mention hal ini. Publish hubungan itu penting gak sih? Publish hubungan di sosmed ya. Gue tangkapnya publish hubungan di sosmed itu penting gak sih? Kalau umur gue masih 17-18 pasti gue akan nggak pakai mikir lama, gue akan bilang penting. Iya penting, karena
kita butuh validasi, gue pengen semua orang tahu gue pacaran sama dia, bla 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 bla, gue pengen mereka semua tahu gue sayang sama dia. Tapi di umur gue yang sekarang, menurut gue publish hubungan itu bukan sesuatu prioritas, dan ya dibilang penting banget enggak, dibilang nggak penting banget juga enggak, jadi ada di tengah-tengah aja, mediocre aja. Kenapa kayak gitu? Karena gue selalu percaya orang yang hubungannya emang bahagia tuh ya nggak perlu banget untuk nunjukin ke orang lain dia bahagia, maksudnya karena dia udah ngerasa gue udah happy gitu, nggak perlu orang lain mengakui hubungan lu keren ya, hubungan lu couple goals banget ya, aduh, nggak perlu, karena dia udah happy. Jadi kalau dia udah happy, dia sama pasangannya udah happy, nggak perlu pengakuan dari orang lain pun, ya mereka happy aja gitu. Tapi ya perlu diwaspadai ya, karena banyak juga orang-orang kampret yang sengaja nggak ngeposting hubungannya karena ternyata dia takut selingkuhannya marah gitu. Gue juga nggak tahu sih, gue nggak pernah terjebak di hubungan itu. Tapi yang gue pengen sampein mungkin ya, jangan menilai semuanya dari titik itu doang. Jangan lu nilai pacar lu sayang sama lu dari dia ngepost foto lu atau enggak. Menurut gue itu salah besar. Dia bisa posting 1000 foto lu, tapi dia nggak bener-bener sayang sama lu. Dia bisa nggak ngeposting foto lu, tapi ya sebenarnya dia sayang sama lu, itu bisa banget. Dan ya itu soal hatinya aja. Jadi menurut gue ada di tengah-tengah aja. Tapi kalau lu udah dikasih hadiah iPhone gitu sama pacar lu, kayak pasti semua mau posting foto, posting caption cringe apapun pasti lu bikin gak sih? Aduh, kayak gue akhir-akhir ini lagi ngeliat, oh gitu ya, kayak YouTuber, oh influencer tuh hebat ya, kayak mereka dikasih hadiah mobil sama pacarnya, dikasih hadiah iPhone sama pacarnya. Nah, kalau udah dikasih hadiah kayak gitu mah ya, jangankan posting foto ya kan, minta yang lain-lain juga dikasih kali. nggak boleh gitu. Anyway, next. Beberapa pertanyaan lagi, gue mencoba cepet aja. Dari Yenita Taunertes NGA, oke. Konsonannya nggak ada yang vokal. Apa iya kalau cewek sama cowok itu nggak bisa sahabatan? Dulu gue sempet nggak percaya, karena nggak tahu ya sampai sekarang gue percaya nggak sih. Gue sih percaya aja, tapi gue ngelurusinnya gini, apakah cowok dan cewek itu nggak bisa sahabatan? Jawabannya bisa, tapi nggak ada jaminan dari antara dua orang ini ada yang punya perasaan gitu. Bisa aja ada yang punya perasaan, entah si cowoknya ataupun si ceweknya. Bisa juga nggak ada perasaan sama sekali ya, dua-duanya emang mereka udah cukup dewasa untuk mengetahui hubungan mereka adalah sahabat gitu, karena mereka mungkin udah kenal dari lama, mereka udah melewati semua masa-masa yang susah dan seneng dan lain-lain. Jadi menurutku bisa-bisa aja, tapi jangan terlalu naif berkata bahwa dalam sahabatan tuh udah pasti ada yang suka, udah pasti gini, udah pasti gitu. Enggak juga. Jadi ya bisa aja, tapi ya lu lebih peka aja sih dalam bersahabat, karena menurut gue approach orang yang mau jadi sahabat dan mau menjadi pacar itu cukup beda sih. Kayak kalau lu ngelakuin itunya gak beda gitu ya, lu memperlakukan seorang sebenarnya lu pengen pacarin dia, tapi dia nangkepnya malah sebagai sahabat, berarti lu caranya salah. Berarti lu kurang research gitu ya. Karena menurut gue pribadi beda. Gue selalu ketika lu emang mau deketin cewek, cara pendekatannya itu beda. Kayak lu nggak mendekat, kalau gue nggak ngedekatinnya sebagai temen ya, sebagai orang yang emang pengen pacaran gitu. Jadi kalau misalnya ujungnya lu terjebak di friendzone, ada yang salah dengan cara lu menurut gue. Next, dari Lasi VNAA, cemburu sama mantan pacar doi wajar nggak sih kak? Wajar lah. Cemburu sama mantan pacar ya wajar. Yang nggak wajar cemburu terus-terusan dan tidak beralasan. Kalau lu cemburu karena mantannya masih deket-deket dia, ya udah itu wajar-wajar aja. Tapi kalau mantannya nggak ngapa-ngapain, terus lu ngamuk-ngamuk sendiri, lu parno sendiri, ya itu salah, itu nggak wajar, dan itu bikin hubungan lu jadi toksik, karena lu akan
terjebak sama rasa parno lu sendiri dan lu hilang rasa percaya akan dia, dan itu pun bisa balik lagi ke lu juga, dia juga akan mulai parno sama lu. Jadi cemburu ya, menurut gue cemburu, kalau ada orang yang bilang cemburu itu adalah tanda sayang, gue setuju. Tapi ketika cemburu udah berlebihan, gue nggak pernah setuju akan hal itu sih. Jadi ketika cemburu udah ngebawa lu melakukan hal-hal yang nggak seharusnya, hal-hal yang udah ekstrim, yang udah norak, hal-hal yang udah mengekang, nah itu udah salah kalau menurut gue. Oke, last two ya, 2 pertanyaan terakhir. Ungkapin perasaan ke cowok yang disuka terkesan gimana gitu nggak? Oh, gue juga udah sempet bahas ini ya di podcast sebelumnya. Kalian mungkin belum denger. Gue pribadi gue support cewek-cewek yang lu mau ungkapin perasaan lu. Gue nggak terlalu suka sama cewek yang sibuk kode terus. Tapi gue pribadi memang ada satu sisi cewek itu lebih ke yang jual, cowok tuh lebih yang kebeli. Jadi cowok tuh yang lebih ngejar-ngejar biasanya. Tapi ya itu kan kultur kita ya di Indonesia. Maksudnya kalau lu lihat di Jepang malah kebanyakan cewek yang ngutarain rasanya duluan, dan gue rasa itu fine-fine aja. Gue seneng saat wanita-wanita tuh melakukan sesuatu, dia merubah dirinya jadi lebih baik untuk seseorang. Gue selalu respect sama orang-orang yang trying his best for something, trying her best for something. Entah itu buat pekerjaannya atau dia mengejar orang yang dia pengen, dia membuat dirinya lebih baik, kemudian dia nyatain itu. Gue rasa itu keren banget ya. Kalau ada setelah lu berjuang kayak gitu dan ada yang bilang lu murahan, berarti dia cemen aja. Berarti dia emang takut aja, dia coward aja, pussy dia nggak mau. Maksudnya dia sebenarnya iri aja karena lu bisa ngelakuin itu sedangkan dia nggak bisa. Jadi ya terkesan gimana gitu ya, nggak tahu juga sih. Yang penting lu pastiin kalau lu mau nyatain perasaan lu ke seseorang, setidak-tidaknya lu udah berusaha terbaik dulu, supaya setidaknya lu tahu lah respon dia akan seperti apa. Kalau lu nyatainya dengan random banget, nah itu risky. Itu 50% bisa aja dia kayak annoyed banget gitu ya, atau dia akan ada yang suka sama gue, oke, gue akan coba gini, kira-kira kayak gitu. Next, terakhir dari Adelia Zahra. BTW buat next time kalau kalian nggak mau namanya disebut, bilang aja. Ntar tau-taunya ada temen lu yang denger kayak lu malu gitu. Tapi gue nggak tahu nih, jadi gue sebut aja dulu. Kali aja kalian juga seneng disebut, ya udahlah. Biar kalian juga tahu, oh ini pertanyaan gue gitu. Pertanyaannya, berada di hubungan kakak adik harus gimana? Aduh, gila, gue udah lama sih nggak ada di hubungan kakak adik. Kayak masih ada ya sampai sekarang ya hubungan kakak adik. Kayak gue kira itu udah tertinggal di tahun 2015 2016 something. Masih ada ternyata ya hubungan kakak adik. Kalau udah terjebak di dalamnya gimana ya? Lu harus berani keluar dari comfort zone itu sih. Artinya ya lu harus menyatakan bahwa gue nggak mau lo jadi kakak adik lu. Emang gue udah punya kakak, gue udah punya adik, ngapain lagi banyakin kakak, banyakin adik? Gak butuh gue butuhnya lu pengen jadi pacar gue gitu. Lu berani ngomong gitu. Lu cewek juga sih anyway, jadi mungkin agak-agak takut ya. Tapi ini caranya apa lagi, maksudnya itu kan nggak akan berakhir kalau nggak diakhiri ya nggak sih, hubungan kakak adik itu. Kalau misalnya lu udah ngomong gitu, sorry nih gue nggak mau sebenarnya jadi kakak lu atau jadi adik-adikan lu lah, adik ketemu gede. Terus dia bilang ya tapi aku udah nyaman, udah tinggalin aja. Kayak maksudnya sampai kapan lu mau perasaan lu diaduk-aduk sebagai hubungan kakak adik, dimana lu sebenarnya ngarep lebih, tapi dianya kayak cuma nganggapnya di titik itu aja, udahlah men, tinggalin aja. Kayak ngapain sih gitu, emang lu anak tunggal banget tau butuh kakak sama adik di dunia ini yang nggak sedara, udahlah nggak usah. Gitu sih. Tapi ya mungkin ini aja sih, apa namanya ya balik lagi, kalau gue selalu untuk menghindari hal-hal gitu lu dianggap friend zone, kakak adik zone, ojek zone, apapun itulah. Dari awal ngedeketinnya tuh emang tujuannya udah jelas, jadi kayak
gue pengen jadi pacar dia, jadi pendekatannya pun sebagai seseorang yang ingin menjadikan pacar. Jadi ya lu nggak sosok nemenin, nggak cuma jadi tempat curhat dan lain-lain, ya lu menunjukkan perhatian yang lebih, yang beda lah dari sekedar temen. Kalau dia nggak peka juga ya blow on berarti. Jadi itu gue rasa udah terjawab semuanya. Gue nggak tahu ya ini akan membantu atau enggak, tapi gue hanya akan bersifat sebagai paman-paman yang kalian gak kenal mungkin. Terus kalian kayak ketemu gue di mana misalnya di pasar malam, terus lu kayak pusing sama hubungan lu, terus gue kayak orang yang lagi nyantai doang, terus lu asal random nanya dan gue akan jawab kayak gitu aja di pikiran kalian gitu aja. Jangan pikirin gue adalah lu datang ke dokter cinta. Enggak sama sekali, oke? Anggaplah gue hanya orang yang sebagai diajak ngomong, terus kalian kayak oh dia bener juga, oh dia dia nggak bener, ya udah gitu. Jadi gue hanya berharap apapun lah yang udah ditanyain dan udah gue jawab, ada hal baik yang bisa kalian ambil. Kalau yang jelek ya dibuang aja. Itu aja gue rasa dari gue. Next time kalau kalian mau nanya lagi, gue akan buka sesi lagi. Kalau kalian juga punya ide-ide apa yang gue harus bahas lebih spesifik, karena gue udah bahas beberapa topik di season 1 ini, asik. Yang gue harap banyak yang pengen dengar, banyak yang pengen dapat persepsi baru, menyamakan persepsi, ataupun ya kita asal lempar aja, saling diskusi aja. Karena ya hidup ini penuh dengan banyak cara, dan it's glad to hear something from the others. Jadi gue rasa itu aja. Terima kasih semua yang udah mau dengar episode kali ini. Gue Victor, sampai jumpa di podcast Monolog Pena Senja selanjutnya. Ciao.